Analisis aktivitas investasi antar perusahaan. Efek investasi adalah securities atau disebut juga dengan efek yang dapat diperdagangkan. Efek investasi dapat berbentuk utang maupun ekuitas. Akuntansi untuk efek investasi dilaporkan pada laporan posisi keuangan berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pasar, tergantung jenis efek dan tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki perusahaan investor terhadap perusahaan investor. Efek utang. Efek utang atau debt security merupakan efek yang mempresentasikan hubungan kreditor dengan entitas lain, misalnya obligasi perusahaan, obligasi pemerintahan, surat utang, efek pemerintahan daerah. Ekuitas. Efek ekuitas merepresentasikan kepentingan kepemilikan pada entitas lain. Dua motivasi utama yang mendorong perusahaan untuk membeli ekuitas adalah: yang pertama, menggunakan pengaruh direktur dan manajemen dari entitas lain. Yang kedua, mendapatkan dividen dan pendapatan kenaikan harga saham. Selanjutnya, opsi nilai wajar. Untuk semua efek investasi diperdagangkan tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. 1. Nilai tercatat atau carrying value pada laporan posisi keuangan akan menjadi nilai wajar. Dan 2. Semua keuntungan dan kerugian yang belum direalisasikan akan dimasukkan dalam laba neto. Analisis efek investasi. Analisis efek investasi memiliki dua tujuan utama, yaitu memisahkan kinerja operasi dari kinerja investasi, lalu menganalisis distorsi akuntansi karena aturan akuntansi dan atau manajemen laba yang mencakup efek investasi. Selanjutnya, memisahkan kinerja operasi dari kinerja investasi. Kinerja operasi dan investasi suatu perusahaan harus dianalisis secara terpisah, karena kinerja investasi perusahaan dapat mendistorsi kinerja operasi yang sebenarnya. Analisis harus pengungkapan terkait efek investasi untuk menentukan potensi distorsi akibat metode akuntansi maupun manajemen laba. Selanjutnya, akuntansi metode ekuitas. Akuntansi metode ekuitas atau equity method accounting diperlukan untuk perusahaan ketika perusahaan investasi dapat menggunakan pengaruh signifikan, tetapi tidak mengendalikan terhadap investasi. Yang selanjutnya ada mekanisme metode ekuitas. Beberapa hal penting terkait akuntansi metode ekuitas. Yang pertama, akun investasi dilaporkan pada jumlah yang sama dengan bagian proporsional ekuitas pemegang saham dari perusahaan invest. Yang kedua, pendapatan investasi bagian proporsional dari laba perusahaan invest harus dipisahkan dari laba operasi. Inti dalam analisis laba per investor, jika investasi itu sifatnya tidak dianggap strategis. Selanjutnya, investasi yang dihitung menggunakan metode ekuitas dilaporkan pada biaya perolehan yang telah disesuaikan, bukan pada nilai pasar. Oleh karena itu, keuntungan yang direalisasi dalam jumlah besar mungkin tidak dapat tercermin pada aset dan ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, ada investor harus menghentikan akuntansi metode ekuitas ketika investasi tersebut dikurangi menjadi
nol dan menambah kerugian. Baik, selanjutnya ada pengimplikasi analisis investasi antar perusahaan. Analisis dilanjutkan dengan beberapa pertimbangan penting terkait investasi antara perusahaan. Yang pertama ada pengakuan laba perusahaan yang kedua ada investasi modal yang tidak diakui, dan yang ketiga ada provinsi pajak atas laba entitas anak yang tidak dibagikan. Selanjutnya ada kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis mengacu pada merger atau akuisisi suatu bisnis. Alasan-alasan ekonomi untuk kombinasi bisnis diantaranya 1. Memperoleh sumber bahan baku yang berharga. 2. Menjamin sumber daya keuangan atau akses sumber daya baku berharga. 3. Memperkuat manajemen. 4. Meningkatkan berhadapan sumber daya keuangan. 5. Mendorong diversifikasi. 6. Mempercepat untuk masuk efisien operasi. 7. Mencapai skala ekonomi. Dan 8. Memperoleh keuntungan pajak. Selanjutnya ada akuntansi kombinasi bisnis, US GAAP dan juga IFRS mengeluarkan metode akuisisi serupa dengan metode pembelian sebelumnya untuk akuntansi kombinasi. Tujuan utama dari metode ini adalah mengakui harga yang dibayarkan untuk akuisisi pada laporan posisi keuangan. Tujuan ini dicapai melalui 2 langkah berikut. Yang pertama, semua aset berwujud dan tak berwujud dan liabilitas dari perusahaan yang diperoleh diakui sebesar nilai sewajarnya di tanggal akuisisi. Serta 2, pembedaan antara akuisisi dan nilai wajar aset neto perusahaan yang diakuisisi harus diakui sebagai goodwill. Selanjutnya, laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan entitas induk dan entitas anak dalam suatu perangkat laporan. Selanjutnya ada mekanisme konsolidasi. Konsolidasi melibatkan 2 langkah. Yang pertama ada agregasi dan eliminasi. Yang pertama, konsolidasian menggabungkan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak dengan pos-pos terkaitnya dalam laporan keuangan entitas induk. Langkah kedua adalah mengeliminasi transaksi antar perusahaan atau akun resiprokal untuk menghindari perhitungan ganda atau perlakuan laba secara premature. Dan yang selanjutnya ada nilai goodwill. Goodwill yang dicatat dalam proses konsolidasi memiliki manfaat yang tak terbatas sehingga tidak dikenakan amortisasi. Namun pada goodwill diberlakukan pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya penurunan nilai. Permasalahan dalam kombinasi bisnis, pertimbangan kontingensi. Dalam beberapa kombinasi bisnis, pihak-pihak yang terlibat bisa tidak sepakat pada satu harga. Hal ini menyebabkan timbulnya pertimbangan kontingensi, yaitu kesepakatan bahwa uang tambahan akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual jika tujuan kinerja masa depan tercapai melalui penggabungan perusahaan. Selanjutnya, efek derivatif, yang merupakan instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari nilai aset lainnya, kelompok aset, atau variabel ekonomi seperti saham, obligasi, harga komoditas, suku bunga, atau kurs. Namun, derivatif yang dimiliki perusahaan sebagai lindung nilai dapat memberikan risiko yang cukup mengkhawatirkan bagi perusahaan. Selanjutnya adalah utang dalam laporan keuangan konsolidasi. Laporan posisi keuangan konsolidasian tidak membantu dalam menilai margin keselamatan yang dinikmati para kreditor. Untuk menilai keamanan liabilitas, analisis harus mempelajari laporan keuangan masing-masing entitas anak. Mendefinisikan derivatif. Yang pertama, kontrak berjangka atau futures contract adalah perjanjian antara 2 atau lebih pihak membeli atau menjual suatu
atau menjual suatu komoditas tertentu atau aset keuangan pada suatu tanggal di masa depan atau disebut tanggal penyelesaian dan pada harga yang pasti. Yang kedua, kontrak swap kontrak. Suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk menukar arus kas masa depan. Hal ini biasanya untuk lindung nilai risiko, khususnya risiko suku bunga dan mata uang asing. Yang ketiga ada kontrak opsi atau option contract. Opsi beli atau call option adalah hak untuk membeli efek atau komoditas pada suatu harga spesifik saat atau sebelum tanggal penyelesaian. Tujuan penggunaan derivatif. Mengidentifikasi tujuan perusahaan menggunakan derivatif sangat penting karena risiko yang berkaitan dengan derivatif jauh lebih tinggi untuk spekulasi daripada lindung nilai. Penerapan selektif. Perusahaan diberikan fleksibilitas yang besar secara selektif menerapkan opsi nilai wajar pada masing-masing aset dan liabilitasnya. Yang terakhir, persyaratan pelaporan. Jika sebuah perusahaan memilih opsi nilai wajar untuk suatu aset liabilitas, maka peraturan pelaporan berikut yang berlaku. Yang pertama, nilai tercatat aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan akan selalu sebesar nilai wajarnya saat tanggal pengukuran. Semua perubahan pada nilai wajar aset atau liabilitas, termasuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, akan dimasukkan ke dalam laba neto. Yang ketiga, cara untuk memasukkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi menjadi tidak dijelaskan. Perusahaan dapat memilih apakah akan melaporkan porsi keuntungan atau kerugian dengan cara berbeda atau melaporkannya secara bersama-sama. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.